Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tampilan dari Excel 2013. Sama seperti Office yang lain, Excel punya tab. Ada Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, dan seterusnya. Kemudian tampilan dari Excel ini tidak seperti Office yang lain, tidak polos begitu, tapi tampilannya seperti ini, kotak-kotak. Iya, kotak-kotak. Dan untuk setiap kotak yang kita pilih, Excel menyebutnya sebagai sel. Sel itu ruangan, sel itu kamar, seperti sel penjara, rumah sakit, ya itu namanya sel. Baik, untuk yang diwakili dengan huruf A, B, C, D, E, F dan seterusnya, Excel menyebutnya sebagai kolom. Jadi ada kolom A, kolom B, kolom C. Kemudian yang diwakili dengan angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai ini namanya row. Jadi dari atas ke bawah ini namanya kolom, dari kiri ke kanan ini namanya row, dan untuk satuannya yang kita klik, yang kita pilih, ini namanya sel. Demikian. Lalu ini ada yang namanya name box. Name box itu adalah tempat di mana Excel mengidentifikasi, di mana Excel mengenali sel yang kita pilih atau sebuah area yang sudah kita tentukan. Jadi gampangannya, kalau saya ketikkan di sini, saya pilih ini, saya klik, Excel mengenalinya dengan E5. E5 itu maksudnya kolom E, row 5. Kalau saya klik di sini, Excel menyebutnya B2, kolom B, row 2. Kira-kira demikian. Kemudian di sini ada yang namanya formula bar, tempat kita memasukkan formula. Iya, formula. Ini yang menarik dari Excel. Excel punya fungsi atau formula. Formula itu rumus atau kode yang kita masukkan untuk tujuan-tujuan tertentu, untuk tujuan kalkulasi. Ya, dan ini yang sangat menarik dari Excel. Formula ini sangat menyenangkan sekali kalau kita eksplorasi, kalau kita otak-atik. Ini sangat menyenangkan. Baik, kemudian Excel mengenali masukan yang kita masukkan itu ada dua tipe, ada data dan formula. Jadi misalkan kalau saya ketikkan di sini angka 50, saya tekan enter, maka tertulis 50. Kalau saya ketikkan sebuah teks Excel, kemudian saya masukkan, maka tertulis Excel. Artinya tertulis apa adanya. Kenapa? Karena Excel membaca ini sebagai sebuah masukan, sebuah data. Berbeda dengan formula. Untuk membuat formula, kita harus mengawalinya dengan tanda sama dengan. Tanda sama dengan. Misalkan sama dengan 1 ditambah 1. Ketika ini saya masukkan, maka Excel tidak menampilkan apa adanya. Tidak. Kenapa? Karena ini sebuah formula. Artinya Excel akan memprosesnya terlebih dahulu sebelum
menampilkan hasilnya. Jadi ketika ini saya tekan enter, maka yang muncul bukan tulisan sama dengan 1 tambah 1, tetapi menampilkan hasilnya, yaitu angka 2. Ini yang disebut dengan formula. Kalau misalkan saya ketikkan F3, yakni data yang ada di dalam nilai yang ada di dalam sel F3, saya tambah 5, maka akan menghasilkan nilai 7. Demikian. Kalau saya ketikkan F5 dikali 5, maka akan menjadi 35. Kalau saya ketikkan F6 F5, saya ketikkan F5 dibagi 5, maka akan menghasilkan angka 7. Jadi inilah Excel. Jadi ini adalah data, ini adalah formula. Ketika menampilkan data, maka Excel akan menampilkan apa adanya, masukkan itu. Kalau formula, maka Excel akan menampilkan hasil dari sebuah proses. Demikian kira-kira. Kita akan membuat sebuah formula sederhana, sebuah penjumlahan. Misalkan pada area ini, pada area yang berwarna biru ini, saya akan isikan data. Kemudian di bawahnya saya ingin Excel menampilkan hasil dari penjumlahan semua masukan yang ada di sel berwarna biru. Baik, untuk itu saya membutuhkan sebuah fungsi, sebuah formula yang namanya sum. Jadi untuk memasukkan formula, kita bisa mengetiknya secara manual, sum, kemudian buka kurung, langsung masuk pada apa yang dibutuhkan untuk membangun formula ini. Atau kita pilih dari drop down yang sudah disediakan. Jadi ini semuanya adalah formula. Kemudian kita, setelah kita muncul biru begitu, kita tekan tab, otomatis seperti ini langsung pada kriteria yang dibutuhkan. Baik, kemudian untuk untuk membuat sebuah formula sum, kita membutuhkan number 1 dipisah dengan titik koma, kemudian number 2 dipisah titik koma, number 3 dan seterusnya. Itu yang kita butuhkan. Artinya number 1 itu adalah sel yang akan kita jumlahkan. Jadi misalkan saya ingin menjumlahkan ini, maka saya tekan yang pertama, ini sebagai number 1. Saya pisah dengan titik koma, saya klik, ini number 2, ini number 3, ini number 4, 5 dan seterusnya. Artinya apa? Artinya formula ini, jumlahkanlah nilai yang ada dalam sel D2, D3, D4, D5, D6 dan seterusnya. Atau kalau kita ingin lebih efisien lagi, cukup kita klik area ini, kita seret ke bawah. Artinya jumlahkanlah dari sel D2 sampai D10. Kemudian kita tutup, kita sudah tidak butuh lagi pada number 2. Langsung kita tutup, kemudian kita tekan enter. Selesai. Jadi yang dijumlahkan itu adalah sel D2 sampai D10, sampai D10. Jadi ini adalah area yang akan kita jumlahkan. Ya, menghasilkan nilai 0. Kenapa nilainya 0? Karena saya belum memasukkan data.
pada area ini. Misalkan saya ketikkan angka 50, maka akan ada nilai 50. Kalau saya tambahkan 50 lagi menjadi 100, kalau 50 lagi menjadi 150, kalau saya tambah 1 akan menjadi 151. Demikianlah. Dan inilah Excel, sangat menarik sekali, dimana kita bisa mengkalkulasi sebuah data hanya dengan formula yang sederhana seperti ini. Baiklah, saya Usama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.